Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak, Ibu, majelis pengajian ba'da subuh Masjid Al-Jihad rahimakumullah. Seperti diberitahukan oleh Pak Haji Saruji bahwa biasanya yang mengisi ceramah subuh setiap hari Ahad itu adalah Bapak Rusdi. Sekarang beliau berada di Jakarta untuk pengobatan rutin beliau, dan untuk mengisi kekosongan ini kami berunding atau berembuk siapa yang akan mengisinya, dan mudah-mudahan sebagai pengganti beliau kita dapat nantinya bertazkirah, memantapkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu rahimakumullah, sudah banyak kita mendengar ceramah-ceramah subuh atau ceramah-ceramah lainnya yang khususnya dari masjid ini yang berkaitan dengan akidah. Dan terkadang kalau berkaitan dengan akidah itu seolah-olah kita menyinggung terkadang, atau kata orang itu apakah itu mengoreksi suatu pendapat orang lain. Terkadang ada juga yang mengatakan kita tidak perlu menyinggung yang demikian. Tapi sebenarnya apa yang disampaikan terutama seperti Bapak Haji Masudi, misalnya Saudara Diza dan lain-lain mengenai akidah, itu memang harus kita sampaikan, karena itu suatu kewajiban. Di dalam suatu buku tanya jawab fatwa Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas. Jadi Bapak Ibu sedikit berbagi bacaan saja sebenarnya pada subuh ini. Tidak ada suatu, ya kata orang itu, ilmu yang tersendiri, tidak ada, berbagi bacaan saja. Beliau mengatakan demikian. Ada orang bertanya tentang syirik. Beliau sebelum menjawab syirik tersebut, beliau menjawab dulu beberapa dengan ayat Al-Quran. Beberapa ayat Al-Quran mengatakan bahwa kita harus berbagi ilmu. Salah satu ayat Al-Quran yang dibacakan, yang dikutip beliau adalah bukan satu, malah dua. Beliau mengutip surat Al-Imran ayat 187 berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idz akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba la tubayyinahu linnasi wa la taqtumunah. Dan ingatlah wa idz, biasanya wa idz adzana rabbuka. Jadi kalau Bapak Rusdi biasanya menekankan benar, wa idz adzana, ingatlah ketika wa idz adzana rabbuka.
Jadi wa iz akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba la tubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunah. Ingatlah ketika Allah mengambil janji mitsaq. Itu janji. Kalau orang berkawinan namanya mitsaqan ghalidha. Suatu janji yang erat sekali. Jadi mitsaqan ghalidha itu. Mitsaq. Jadi memang ada janji itu, ada wa'ad. Jadi banyak di sini mitsaq. Allah mengambil janji kepada orang yang diberi kitab, hendaknya menerangkan latubayyinannahu, hendak meneringkan kitab itu linnas untuk manusia, wala taktumunah, tapi jangan disembunyikan. Ini satu ayat. Jadi kalau kita berpegang pada ayat ini, kita bukan menyinggung orang lain. Ini adalah suatu kewajiban, suatu yang digariskan oleh Allah. Apalagi mengenai syirik yang sekarang ini tambah lama, tambah berkembang. Tidak, kata orang, ada ketulungan lagi sudah. Kalau umpamanya membaca suatu, anggaplah apa gitu yang dibaca. Kalau dulu itu dibaca mungkin hanya air putih yang ada, sekarang tidak air putih lagi. Di depan ini buah-buahan, makanan, makin berkembang. Nah ini sebenarnya kewajiban pada dai dan kewajiban kepada kita juga untuk membendung ini. Karena setiap kita ini adalah, kalau Imam Ghazali mengatakan bahwa kewajiban dakwah itu adalah fardu kifayah, tapi ada mengatakan bahwa itu fardu ain sekarang. Yang namanya wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, itu sekarang ini hendaklah dari kita ini, apakah kita berkelompok, individu, kita harus yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf, itu kan, wa yanhauna 'anil munkar. Kita ya entah bagaimana caranya. Nah, sekarang ini ada ketulungan lagi. Jadi kalau namanya Bapak Haji Masudi, beliau keras, itu memang itulah adanya faktanya. Kemudian ayat yang kedua, beliau motif lagi, yaitu ayat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu linnas. Ini sudah sama tadi la tubayyinannahu sini ma bayyanahu linnas fil kitab. Ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun illa alladziina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu 'alaihim wa ana at-tawwabur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan, nah jadi ini adalah yaktumuna tadi, la taktumuna. Yaktumuna ma anzalna minal bayyinat, menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan. Yang bayinat itu keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian wal huda, dan petunjuk, mim ba'di ma bayyanahu linnas, setelah kami menerangkannya kepada manusia. Di mana? Di dalam kitab, fil kitab, ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun, maka mereka itu dilaknat oleh Allah dan dilaknat pula oleh seluruh makhluk yang ada di alam ini. Jadi orang yang menyembunyikan itu dilaknat. Jadi bukan toleransi sebenarnya, malah kita dilaknat. Wajar, aduh sagin bongkai nah itu. Ini dilaknat jadinya. Kemudian Rasulullah bersabda, beliau mengatakan, man dalla ala khairin falahu mislu ajri
fa'ilih. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala yang melakukannya. Jadi kalau kita berdakwah untuk kebaikan tidak ada masalah. Kemudian man da'a ilal huda kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ah la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a wa man da'a ila dhalalah kana alaihi minal ismi mislu asami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min asamihim syai'a. Orang yang menyeru manda'a ilal huda kepada suatu petunjuk, niscaya kata Nabi, Allah akan memberikan pahalanya bagaimana? Pahala orang yang mengikutinya. Jadi man ujuri man tabi'ah. Kemudian la yang kusu dzalika ujurahum syai'a, tanpa yang kus artinya tidak, tanpa dikurangi. Jadi tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Sebaliknya, orang yang menyeru kepada kesesatan, nah, orang yang menyeru kepada kesesatan dipadahkan ini kada syirik. Ini bagus saja. Ini adalah mungkin satu ya cara. Bapak Ibu rahimakumullah. Karena biasanya beliau Pak Rusdi itu adalah mengenai tauhid, maka di sini sehubungan dengan tauhid juga diulun membacakan jawaban Pak ini Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas tentang memahami kalimah syahadat, itu yang pertama la ilaha illallah. Mudah-mudahan nanti menambah keyakinan kita supaya kita tidak terjerumus kepada syirik. Bapak Ibu rahimakumullah, kita sudah tahu semua la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu kalimat pertama la ilaha illallah. Yang namanya tadi dua kalimat syahadat tadi yang dikatakan senjata paling ampuh tadi, ini sudah ada di dalam beberapa hadis, terutama dari Bukhari Muslim, mengatakan bunyal Islamu ala khams. Yang pertama syahadatu alla ilaha illallah, bahwa dibangun bana bunya, dibangun Islam itu. Sini bukan dikatakan oleh Rasulullah bunyal Islam, dibangun. Nah, jadi seperti bangunan. Bunyal Islam ala khams. Jadi 5. Yang pertama asyhadatu alla ilaha illallah. Yang pertama itu adalah syahadat. Kemudian beliau dalam buku ini mohon maaf tadi ini berbagi bacaan. Jadi beliau menyebutkan satu hadis. Hadisnya juga dari hadis Bukhari Muslim. Innaka ta'ti qauman min ahli kitab fad'uhum ila ayyashhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah dan aku adalah Rasulullah. Fa in aqauka lidzalika fa'limhum anna Allah iftarada alaihim khamsa salawati fi yaumil wal lailah. Fa in aqauka lidzalika fa'limhum anna Allah iftarada alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu fi fuqaraihim. Jadi artinya sungguh kamu akan mendatangi satu kaum dari ahli kitab, maka ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa saya tadi anni tadi, jadi ulun bacakan anna, sebenarnya anni itu karena aku itu adalah utusan Allah,
Bila mereka mentaatimu, maka ajarilah mereka bahwa Allah telah mewajibkan bagi mereka sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Jika mereka mematuhi, maka ajarkan mereka bahwa Allah telah mewajibkan bagi mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang fakir dan antara mereka. Ini juga bapak-bapak, nanti kalau ada yang masuk Islam, ini sebenarnya adalah tahapannya ini. Yang pertama itu apa? Kalau sudah diseru masuk Islam, tahapan pertama ialah ajarkan mereka sholat sehari semalam. Baru yang lain. Apalagi yang paling ujung nanti baru zakat. Jadi, kalau kita renungkan Bapak dan Ibu, begitu bijaksananya Rasulullah di dalam dakwah itu. Jadi kada bekarasan, nah kalau ikan masuk Islam ini harus kewajibannya ini. Buka orang. Wah, Islam. Oh, barat mana? Oh, belajar sembahyang. Wah, ini doa iftitahnya nang panjangnya. Nang orang sudah Islam 40 tahun aja kada hafal doa iftitah nang sepanjangnya itu. Wah, itu dikasak. Ini doa iftitahnya. Padahal dalam sholat itu apa yang wajib? Iya, Fatihah. Kemudian apa? Tasyahud. Yang lain apa dah? Rukuk, sujud, kada sing bacaan. Malah benar membaca Al-Quran. Ini jar Pak Masudi baca Al-Quran. Salah. Ayo dalam sujud baca misalnya qul huwallahu ahad Allahus samad, rusak. Kada baca malah bujur. Itu aja sujud bacaan laju kalau sempat tumaninah lebih baik kada bacaan ini, tapi ini bukan anunya, ini sekedar pertimbangan Bapak dan Ibu. Lama orang sujud tumaninah itu lebih dibenarkan daripada ini. Karena subhana rabbil a'la misalnya ditambah bihamdinya, menyambatnya subhana rabbil a'la bihamdi. Wah, kada berwa sebuku. Bapak Ibu, kita kembali kepada la ilaha illallah. La ilaha illallah itu dzalika bi anna Allah wal haqqu wa anna ma yad'una min dunihil batil. Ini dalam surah Al-Hajj. Karena yang demikian karena sesungguhnya Allah dialah sesembahan yang hak dan sesungguhnya mereka yang mereka seru selain Allah itu adalah batil. Itu wa annama yad'una min dunihi. Jadi apa-apa yang diseru ma yad'una min duni selain daripada Allah tadi wal batil, itu batil semua. Kemudian wa may yad'u Allah ilahan akhar la burhana lahu bihi fa inna ma hisabu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Memang Bapak-bapak kita sudah sering sini bahwa apa itu kan innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik, itu kita hafal sudah. Itu ayat-ayat demikian. Tapi ini ayat-ayat lain lagi, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih fa inna ma hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Barang siapa yang menyembah Tuhan selain daripada Allah, la burhana lahu bih. Ini beberapa macam-macam tafsiran, salah satu adalah terjemahannya demikian. Ini dia tidak ada satu dalil pun padanya, la burhana lahu bih. Kenapa? Fa inna ma hisabuhu 'inda rabbih, dan sesungguhnya perhitungannya itu adalah di sisi Tuhannya. Innahu la yuflihul kafirun. Sesungguhnya orang kafir itu tidak beruntung, tidak tidak menang gitu, tidak beruntung. Bapak Ibu-ibu, untuk meyakini la ilaha illallah ini ada beberapa tahapan. Dilun bacakan tahapannya. Ini menurut pendapat beliau tadi dalam buku ini. Buku bahasa Indonesia bukunya, jadi bukan kitab, buku.
Yang pertama adalah al-ilmu, harus ada ilmunya. Ini bapak-bapak dan ibu mendorong kita jangan sampai taklid. Karena kalau orang mulai dengan al-ilmu, tidak akan taklid dia menjadi orang yang namanya ittiba. Ini kebanyakan kita taklid. Kenapa? Ilmunya tidak ada. Ini ujar tuan guru, ujar ini, ilmunya tidak ada. Sudah, untuk la ilaha illallah saja itu harus ada ilmu. Memang Nabi kan bersabda, man aradat dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang hendak kesenangan dunia, mengajinya situ, mengaji apa ya tuh, ilmu apa misalnya ya, ekonomi macam. Kalau hendak akhirat ya banyak. Sebab itu tafaqahu fid din, itu untuk akhirat. Banyak-banyak tafaqahu fid din, banyak-banyak fikih, memahami agama. Ini kita banyak gitu. Sebab itu kan doa, kalau salah doa Nabi pada salah seorang ya bayi itu kan, Allahumma faqihu fid din, Allahumma faqihu fid din wa ta'limhu wa ta'limul Quran. Kalau salah itu jadi, ya Allah berikanlah dia pemahaman terhadap agama. Itu doa untuk bayi, itu sahih. Jadi kalau ilmu tidak ada, maka berarti kita tidak tahu. Ya nggak usah jauh-jauh ilmunya. La itu apa? Ilaha misalnya, itu la menafikan. Ilaha itu tidak ada. Kemudian illa isbatnya, istisnanya ya sedikit lah. Jadi kita nafikan, tidak ada yang sembah. Kemudian kita munculkan illallah. Ini sederhana saja bapak dan ibu. Itu ilmu paling sederhana sudah. Kemudian apalagi kalau momennya kita yang lain, apalagi ini kan kita tidak juga kadang-kadang lah ada beberapa misalnya mungkin bukan hadis tapi ada yang mengatakan la ma'buda illallah, la maqsuda illallah, la mahbuba illallah. Benar, tidak salah kan itu. La maqsuda yang tidak dituju pada Allah itu benar. Tapi jangan dijadikan, nah ini mohon maaf lagi, hendak sembahyang, nah ini la maqsuda illallah, la mahmuda illallah, hanya membaca yang lain hanya Allahu Akbar. Nah, dah orang. Ini sebenarnya pemahaman, bukan bacaan. Ini ada. Itu ada nih dibaca kena. Saikung yang memulai habis sempatan, bertambah pula. Ini yang kedua sekarang al-yakin. Memang al-yakin ini yakin. Kalau yakin ini bapak dan ibu-ibu baca aja surat apa? Al-Hakumut Takatsur itu nah. Al-Hakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun tsumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla la ta'lamun ilmal yakin. Jadi ilmul yakin la tarawna jahim tsumma la tarawna ya kan. Yakin tsumma la tus'alun ainal yakin tsumma la tus'alunna yauma idzin an-na'im. Jadi tentang neraka aja pertama ya apa yuk? Ilmu yakin kan? Itu neraka dah atau surga nanti baru ainal yakin. Tapi yakin suatu kata orang itu ya pendirian yang tidak ada keraguan-raguan di dalamnya, yakin. Kalau la ilaha illallah ini tidak yakin, ya. Itu kebanyakan kita tuh yakin, tetapi ya masalahnya ya sering kata orang tuh menggampirin ini bang ngali. Jadi digampir, Allah digampir. Ya, syari katakan. Yang ketiga al-ikhlas. Jadi memang ikhlas adalah suatu jenis ibadah kepada Allah ini satu syarat. Syarat sah ibadah itu dua kata beliau. Yang pertama sesuai dengan tuntunan, yang kedua ikhlas.
sesuai dengan tuntunan, benar sudah. Wahnya, pokoknya gawinya bujur, tapi begawi hendak minta lihatan orang, dah rusak kamu. Jadi al-ikhlas ini memang benar, ikhlas kita la ilaha illallah. Yang berikutnya as-sidqu. Nah, ini membenarkan. Jadi kita yang ucapkan tadi kita benarkan, ya kita ucapkan, tapi tidak usah kan, misalnya apa itu seperti kita membenarkan dengan lisan, membenarkan dengan hati dan seterusnya. Tapi ada juga yang membenarkan dengan hati, karena lisannya misalnya saja pada saat Ammar bin Yasir dulu, bapak-bapak dan ibu pun tidak ada masalah, hatinya tetap Islam, lisannya mengatakan bahwa dia kafir, tidak ada masalah, tapi itu selemah-lemah iman sebenarnya. Kemudian al-mahabbah, yang berikutnya adalah al-mahabbah, yaitu mencintai Allah. Mencintai Allah ini mudah sekali sebenarnya. Ya, ini sedikit dulu mengenang ini apa kata orang itu, anekdot yang dibawakan oleh almarhum Pak Haji Yunani. Beliau mengatakan demikian. Ada dua orang anak. Nah, ini bisa jolong kisahkan dalam mobilan, sudah pernah juga. Dua orang anak, ada kuitan. Nah, anak Sekong ini, wah, mau begitar, begendang. Kemudian apa? Mau ngucap Abah pintar, Abah itu adalah orang macam ini, Abah dermawan. Nah, wah macam-macam ya, puji-pujian, sanjung-sanjungan nih. Nah, Sekong ini ada, jadi beliau ada. Apa? Begawinya masih rumah. Tapi ini Sekong tadi ini tahu nang begitar aja memuji rumah bahamburan kada 4 piring kada dibasuhi. Nang ini, wah, ada tahu besapu macam-macam. Nah, ajar beliau, nang mana nih sayangnya ikutan yo antara dua ikong itu. Ini anekdot aja bang, tapi ini bagus sebenarnya, jelas yang dikasih itu adalah apalagi kedua-duanya. Nah, mengamalkan, kemudian memuji-muji, tasbih, ini tasbih tahmid panjang semalaman, tapi sembahyangnya kedada daur jadinya. Bapak ibu, mudah sekali. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ini aja dasarnya. Katakan ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jadi apabila engkau ingin mencintai Allah, benar mencintai Allah, fattabi'uni, ikutlah aku, kata Rasulullah. Ikutilah sunnah-sunnahku, udah. Ini tidak ada resep-resep yang terlalu wah, tidak ada resep misalnya harus baca 1000 kali, tidak ada. Ini resep sederhana saja. Fattabi'uni, kenapa Pak? Pasti yuhibbukumullah, pasti karena Allah itu akan mencintaimu. Kemudian yang berikutnya adalah yang keenam adalah al-inqiyad, tunduk dan patuh, kata beliau. Jadi kalau tunduk dan patuh ini memang kalau sudah kita mengikrarkan la ilaha illallah, maka kita al-inqiyad, harus tunduk dan patuh. Jadi kalau tidak patuh berarti kita la ilaha illallah tadi kosong. Jadi kemudian yang berikutnya yang ketujuh al-qabul. Kata beliau al-qabul itu artinya ya kabul tuh. Jadi apa? Ya, ijab kabul, jadi sama aja kabul. Iya. Jadi ijab yang Sekong mengucapkan, yang Sekong menerima, kabul kan. Nah, kemudian yang berikutnya, jadi al-qabul kita harus kita terima itu, kita kabulkan. Kenapa? Karena tadi kita kalau kita sudah ikhlas macam-macam kita kabulkan apa? Segala suruhan-suruhan Allah itu kita kabulkan. Kemudian yang kedelapan, mungkin yang terakhir ini adalah kita harus mengingkari, kata beliau, segala sesembahan selain Allah. Ini mungkin kuncinya dari beliau tadi. Kenapa? Fama yakfur bil-taghuti wa yu'min billah
faqad istamsaka bil urwatil wusqa lam fisama laha wallahu samiun alim. Barang siapa yang kufur kepada tagut ini macam-macam sembahan selain Allah, banyak tagut. Ada madang tagut itu, mohon maaf sedikit lah. Apa yo? Sepeda motor kita jadi tagut. Nah, berasihi Allahu Akbar, tetap aja dibasihi, siram terus. Ini sudah Allahu Akbar, tagut. Kadang alih di togut menjadi togut. Kalau senang togut nusanya Lata, Uzza, itu Amanata Salisa itu kan usah. Ini aja sudah togut sudah. Nah, Allah Akbar, asik melap. Bangun guring, gak ada salat, gak ada apa-apa lagi. Nah, melap. Togut. Banyak yang togut mah. Burung jadi togut banyak juga. Bangun guring, nah. Itu togut. Maka ini kisah sedikit jangan kisah benar ya. Jadi ada orang anak meninggal ditalkinkan. Nah ini menalkinkan bapak-bapak, ini mohon maaf ada yang menalkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu tidak ada hadisnya. Yang hadisnya la ilaha illallah aja. Tolong nanti kalau ada menalkin orang yang mau meninggal jangan sampai Muhammadur Rasulullah, tidak ada itu. Tapi ini ada juga malam kita lah, mohon maaf aja Pak Ulun, yang membaca nih la ilaha illallah. Jangan apabila sudah sekali jangan terus-terusan. Nah anak meninggal maaf belum dengar la ilaha illallah itu kan apa jawabannya? Nah tangan, mengatek. Oh sekalinya ahli pemburungan. Nah, sampai meninggal tangan itu ahli pemburungan. Ini kisah burung tadi. Ini sedikit ya tambahan nih. Jadi jangan jadi boleh siapa semalam Pak Haji Daryansa kan jangan bergelar RC kada boleh. Lucu dan cabul. Nah, kalau C-nya boleh lah. Cabulnya aja kada boleh. Gitu. Jadi ulun dengar Pak Haji Daryansa itu ulun ketawa benar. Udah mati aja ketawa diga. Lucunya enggak mati beliau tuh. Waduh. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, sebenarnya banyak sekali tentang la ilaha illallah ini uraian-uraiannya, tapi yang pedas ini adalah tauhid uluhiyah, bapak-bapak dan ibu-ibu, tauhid sesembahan. Kita jangan salah, iblis itu ibu-ibu dan bapak-bapak itu tauhid rububiyahnya dia ada. Kenapa? Qala Rabbi fa bi'izzatika. Nah, jadi iblis kalau fa bi'izzatika la'awwiyannahum. Kenapa? Dengan artinya suatu apa ya izzah itu izzah suatu ya ketingkat ya keagunganmu. Berarti iblis itu mau apa tuh mengaku itu, tapinya kadang mau menyembah uluhiyah. Ini rububiyahnya kada, uluhiyahnya kada. Jurang pas alhan pada iblis lagi. Lebih kafir pada iblis. Sedangkan iblis ada Al-Quran, qala fa bi'izzatika la'ughwiyannahum. Dengan keagungannya Allah nanti akan aku lupakan, akan aku dia pelesetkan, akan aku kedincirkan dia. Ini kalau rububiyahnya kada, artinya kita tidak mengenal bahwa ini ya yang kemarin dikatakan oleh Pak Rusdi itu adalah tentang apa? Wa min ayatihi an khalaq. Ini kan rububiyah semua itu. Di antara tanda-tanda ini kita mengatakan ini adalah ciptaan Allah, sudah rububiyah. Tapi uluhiyahnya terkadang kita ya tidak jelas atau tidak mengerjakan. Bapak, ibu-ibu sebenarnya banyak lagi pembahasannya, tapi inilah mungkin supaya jangan terlalu banyak tersalah. Ya makin banyak ya pandir banyak tersalah. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya untuk mengisi kekosongan pada subuh ini. Dan dulu mohon maaf mungkin ada beberapa kata-kata yang menyinggung, terutama. Tapi sekali lagi ulun tekankan di sini adalah kita ini semuanya di pundak kita nih, taklif kita nih bapak-bapak dan ibu-ibu adalah kita nih pendakwah.
Jadi yang tadi ud'u ila sabila rabbika bil hikmati wal mau'izah, tapi bil hikmati wal mau'izah, jangan hikmah deh. Kita ini semuanya ada. Jadi jangan sampai takut misalnya ini nanti toleransi terus. Kalau toleransi tadi ada ayatnya tadi kan, kan apa al-la'inun, dilaknat Allah karena menyebut yaktumu, kalau menyembunyikan udah Allah melaknat. Nah jadi mana pun dilanat daripada kita nyaman lawan keluarga tetangga. Nah itu bisa aja kita menimbangkan ya, atau dilanat Allah kah, atau menimbang-nimbang keluarga atau menimbang-nimbang tetangga nih. Ini sekedar saja, tapi amun kawal lebih bagus daripada itu ya, karena menurut ini ulun mendengar semuanya apa menurut sini apa Pak ini Pak Bror itu kan itu kata beliau, jadi apabila kita itu melewati sesuatu maka lewatilah dengan sesuatu marru kirama, itu hendaklah engkau melewati dengan suatu keagunganmu. Jadi apabila ada yang salah kita harus, tapi demi keagungan kita marru kirama. Ini pesan beliau ada lagi di sini. Jadi ulun ini mengumpulkan aja. Jadi mudah-mudahan ada berguna bagi kita semua, terutama bagi diri ulun sendiri, dan kita tutup dengan suatu kafarat majlis. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Maha suci Engkau ya Allah, dengan memujimu aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang hak disembah melainkan dirimu. Aku memohon pengampunanmu dan bertaubat kepadamu.